ini saya akan membuat video peluang usaha. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, video yang akan saya buat kali ini adalah video peluang usaha di abad ke-21 dalam dunia pendidikan, mulai dari ide, tantangan, dan lain-lain. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya secara detail. Pendidikan dan kebudayaan nasional memerlukan dukungan kebudayaan nasional yang kondusif. Untuk kepentingan tersebut diperlukan manusia bermutu sebagai hasil dari pendidikan. Memposisikan pendidikan pada abad 21 sebagai tantangan, harapan, dan peluang, di mana harus mampu mempersiapkan diri dengan mengembangkan dan membangun potensi berupa penanaman nilai-nilai budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Peran pendidikan sebagai transmisi kebudayaan harus mampu mencetak tenaga pendidik yang melek akan pendidikan pada abad 21. Instansi pendidikan dalam hal ini sekolah dan perguruan tinggi berperan penting dalam mentransmisikan nilai-nilai kepada pelajar dan kepada mahasiswa. Tenaga pendidik dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menghadapi generasi milenial yang mudah mengakses data digital. Kemudian kami akan membahas apa saja peluang-peluang pada abad 21 di bidang pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai seorang wirausaha, tentunya kita harus mampu menganalisis potensi usaha yang kita miliki atau yang akan kita bangun. Untuk dapat menganalisis potensi usaha tersebut, maka dapat dilakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam suatu organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan baik itu jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Nah, kita ketahui pada abad 21 ini banyak sekali peluang usaha atau ide-ide usaha yang dapat kita bangun. Di mana pada kelompok kami menyarankan ide usaha yaitu sebuah privat yang disebut dengan kalistung privat, yaitu baca, tulis, hitung privat. Di mana di sini kami menargetkan pasarnya itu yaitu berupa anak-anak. Nah, dapatkah peluang kami ini maju atau tidak itu tergantung dengan strategi pemasaran yang kami lakukan. Di mana strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisis pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok yang dapat dan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Nah, pada ide kalistung privat ini, strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu yang pertama kami menggunakan media sosial. Nah, teman saya tadi telah menjelaskan mengenai abad 21, di mana abad 21 ini dikenal dengan era globalisasi atau era digitalisasi, di mana media sosial memegang peranan penting dalam memasarkan brand secara optimal. Nah, penggunaan media sosial ini dinilai sangat efektif dan terbilang murah. Dengan metode penggunaan media sosial yang tepat, maka target market bisa diperoleh dengan mudah. Yang kedua, strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu menjalani hubungan baik dengan pelanggan, di mana pelanggan adalah aset yang paling berharga, sehingga mesti diperlakukan sebaik mungkin. Menjalani hubungan baik dengan konsumen merupakan keharusan, terlebih dirinya belum memiliki toko dan hanya memanfaatkan pemasaran online. Nah, yang ketiga, kami menggunakan media cetak, di mana dengan membuat iklan pada media cetak, contoh membuat iklan dan koran, dan dapat membuat brosur sendiri dengan memberikan keunggulan-keunggulan yang ada pada usaha kita. Nah, ide yang kami gunakan itu kan tadi adalah kalistung privat, di mana target pasarnya adalah anak-anak kecil. Kenapa kami memilih untuk membuka privat kalistung? Karena yang kita ketahui di sini orang tua sekarang itu rata-rata baik bapaknya atau ibunya itu bekerja mencari nafkah. Nah, dengan mereka bekerja, maka anak-anak kecil itu tidak diberikan tapi kurang atau tidak adanya waktu untuk orang tua memberikan pelajaran berupa baca, tulis, dan hitung untuk anak-anak kecil.
Nah, dengan itu maka kami membuka peluang usaha yaitu berupa kalistung privat, di mana dengan satu anak itu dengan biaya satu anak itu 35.000 untuk satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 90 menit. Nah, itu boleh dipanggil ke rumah ataupun juga langsung ke tempat kami.